Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asyifa Taufik dengan NIM 2310102063. Di video ini saya akan menjelaskan proses analisis clustering yang saya lakukan pada dua dataset, yaitu dataset cafe dan dataset travel. Saya menggunakan 3 tahapan utama, yaitu elbow method, key-means, dan visualisasi cluster. Di akhir, saya juga menjelaskan insight dan interpretasi bisnisnya. Pertama, saya menjalankan elbow method pada masing-masing dataset cafe dan travel. Saya mencoba jumlah cluster dari K1 sampai K10. Untuk dataset cafe, grafik inersia menunjukkan titik siku yang jelas di K3. Lalu untuk dataset travel, pola grafiknya juga menunjukkan elbow di K3. Karena elbow di kedua dataset muncul pada K3, maka jumlah cluster optimal untuk keduanya adalah 3 cluster. Lalu selanjutnya ada key-means dan centroid, di mana setelah mendapatkan jumlah cluster terbaik, saya lanjutkan dengan menjalankan key-means and cluster 3 untuk masing-masing dataset. Untuk hasil centroid dari cafe, saya menampilkan tabel yang berisi nilai centroid, yaitu total penjualan, suhu Celcius, dan promo aktif. Centroid ini mewakili karakteristik rata-rata tiap cluster. Terlihat dari tabel tersebut, cluster 0 penjualannya cukup tinggi, tetapi suhu rendah dan promonya aktif. Lalu untuk cluster 1, penjualannya paling rendah, suhunya juga rendah, dan tanpa promo. Lalu untuk cluster 2, penjualannya tinggi, suhu panasnya tinggi, tetapi promonya tidak aktif. Cluster 2 ini menarik karena meskipun tanpa promo, penjualannya tetap tinggi. Lalu untuk hasil centroid travel, saya menggunakan quantity jamaah dan harga paket. Setiap baris centroid menunjukkan pola khas dari cluster masing-masing. Terlihat pada tabel, centroid tiap cluster menunjukkan bahwa cluster 0 harganya tinggi dan jamaahnya banyak atau segmen premium. Lalu cluster 1 harganya menengah, jamaahnya juga menengah, yaitu segmen reguler. Lalu cluster 2 harga termurah, jamaahnya sedikit, segmen ekonomis. Selanjutnya ada visualisasi cluster, di mana setelah menghitung centroid, saya membuat scatter plot visualisasi cluster untuk kedua dataset. Untuk cafe, grafik cluster menunjukkan pemisahan berdasarkan kombinasi antara total penjualan, suhu, dan promo aktif. Untuk travel, plot menampilkan pemisahan yang jelas antara kelompok jamaah besar, jamaah kecil, dan paket mahal atau murah. Saya juga menambahkan titik centroid menggunakan warna berbeda sehingga pola cluster lebih mudah dipahami. Lalu, analisis hasil dari clustering ini. Yang pertama untuk cafe dataset, dari hasil perhitungan mean per cluster, cluster 0 penjualannya tinggi, suhu moderat, dan promo sedang. Ini hari-hari dengan performa penjualan terbaik. Sedangkan cluster 1, penjualan rendah, suhu dingin, dan promo rendah. Ini hari dengan performa terlemah. Lalu cluster 2 penjualan sedang, suhu panas, promo sedang. Penjualan ini moderat, banyak terjadi saat suhu tinggi. Insight bisnis yang bisa didapat adalah cafe bisa memperkuat promosi di hari dingin, yaitu cluster 1. Lalu di hari panas bisa fokus pada minuman dingin, yaitu di cluster 2, dan lakukan eksplorasi mengapa cluster 0 bisa sangat tinggi penjualannya. Lalu insight untuk travel dataset, yang pertama ada cluster 0, di mana jamaah besar dan harga paket sedang, cocok untuk paket keluarga atau rombongan. Lalu cluster 1 jamaahnya sedikit, tapi harga paket mahal, menandakan traveler premium. Lalu cluster 2 jamaahnya sangat sedikit dan harga paket murah. Jadi ini adalah segmen budget traveler. Insight bisnis yang bisa didapat dari dataset travel yaitu mengembangkan paket keluarga untuk cluster besar, membuat paket premium eksklusif untuk cluster 1, dan tawarkan paket ekonomis untuk cluster 2. Selanjutnya pengalaman praktikum. Dari praktikum ini saya belajar bagaimana menentukan jumlah cluster optimal dengan elbow method, menggunakan key-means dan membaca centroid, melakukan interpretasi bisnis dari hasil clustering, dan bagaimana visualisasi sangat membantu memahami pola data. Praktikum ini membuat saya lebih paham bagaimana data sebenarnya dapat mendukung strategi bisnis secara nyata. Sekian penjelasan video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.